Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia yang tersesat. Namun, kehadiran para nabi di tengah umatnya tidak terbatas pada manusia semata. Beberapa kali, para nabiullah itu berhubungan dengan beberapa jenis hewan sebagai media penghantar dakwah. Kehadiran hewan dalam kisah para nabi bahkan menjadi sebuah ciri khas kenabian yang disebut dengan mukjizat. Dalam perspektif duniawi yang mengandalkan rasionalitas, mukjizat adalah salah satu hal yang dianggap irasional. Namun sadarkah kita, keimanan sejatinya memiliki dua landasan, yaitu yakin dan percaya. Keyakinan kita akan kebenaran mukjizat dibutuhkan untuk mengetahui hakikat kenabian. Meyakini bahwa para nabi adalah utusan Allah yang memiliki kelebihan dibandingkan manusia lainnya akan membawa kita mempercayai kebenaran risalah yang dibawanya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Inilah hakikat keimanan, di mana salah satu rukunnya adalah mengimani para nabi dan rasul, termasuk mempercayai mukjizat yang mereka miliki. Dan masih dalam rangkaian serial mukjizat para nabi, Khazanah hari ini akan mengkaji kisah beberapa nabi di mana mukjizatnya terkait dengan keberadaan beberapa jenis hewan. Dan kami akan menyajikan rangkaian hikmah dari kisah para nabi terkait mukjizat yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Kami kembali hadir untuk mengudara dengan tujuan menjadi sarana penambah ilmu agama. Semoga rangkaian informasi yang kami sajikan bisa menebalkan keimanan Anda. Amin Allahumma amin. Dunia nampaknya sudah mendekati masa akhir. Kira-kira inilah pemikiran manusia ketika mengetahui berita tentang terjadinya sebuah bencana alam. Gunung meletus, topan dahsyat, dan banjir bandang yang seolah datang silih berganti di seantero penjuru bumi. Salah satu bencana besar yang mulai dikhawatirkan umat manusia adalah banjir bandang yang diramalkan akan menenggelamkan separuh wilayah permukaan bumi. Data ilmiah yang disajikan oleh Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika Serikat NASA menunjukkan bahwa tiap tahun suhu bumi secara rata-rata meningkat 1,5 derajat Fahrenheit. Sehingga dalam kurun waktu 22 tahun ke depan, suhu permukaan bumi lebih panas 1 derajat Celcius dibandingkan saat ini. Pemanasan global berakibat pada peningkatan permukaan air laut yang mencapai 3,16 mm per tahun. Peningkatan permukaan air laut inilah yang membawa sebuah ramalan bahwa di masa depan nanti beberapa daratan akan tenggelam. Berbicara mengenai daratan yang tenggelam mengingatkan manusia pada Nabi Nuh alaihissalam. Kisah sang Nabi untuk meluruskan kesesatan kaumnya dari menyembah berhala Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr diabadikan dalam surah Nuh yang merupakan surah ke-71 dan terdiri atas 28 ayat. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
Namun usaha dakwah Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan keimanan kaumnya harus berhadapan dengan kekerasan hati, hingga sang Nabi berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Kebinasaan kaum kafir yang zalim itu akhirnya datang dan terjadi dalam bentuk datangnya air bah yang menghanyutkan dan menghancurkan. Namun Nabi Nuh dan umatnya mampu selamat karena mukjizat sang Nabi dalam bentuk terciptanya kapal maha besar yang disebut dengan Bahtera. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam tak hanya berisi umat manusia yang mengimani keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Hud ke-40, Nabi Nuh alaihissalam juga diperintahkan untuk memasukkan hewan dengan berpasangan. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit." Bahtera Nabi Nuh alaihissalam tak hanya menyelamatkan manusia yang beriman, namun binatang sebagai sesama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala juga terjaga eksistensinya. Manusia sejatinya tak hanya belajar akan arti keimanan atas seruan Nabi kepada kaumnya dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Secara tersirat, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjaga eksistensi binatang di dunia. Binatang adalah salah satu isi bumi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Selamatnya berpasang-pasang jenis binatang di dalam bahtera Nabi Nuh seharusnya dimaknai sebagai salah satu bagian dalam menyelamatkan kehidupan manusia di masa mendatang. Jika kapal Nabi Nuh alaihissalam hanya berisi umat manusia, mungkin kita tidak akan pernah menjumpai berbagai jenis binatang yang hidup hingga di masa kini, dan mungkin akan membuat hidup manusia menjadi tak semudah sekarang. Wallahu a'lam bis-shawab. Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang salah satu tugasnya adalah menyadarkan Fir'aun dari kesombongannya. Selain mengangkat diri sebagai Tuhan, Fir'aun juga menindas bangsa Yahudi yang mendiami wilayah Mesir. Masa kecil Nabi Musa alaihissalam sejatinya berada di dalam lingkungan istana. Hal ini tak lepas dari takdir yang akhirnya membawa Siti Asiyah, istri Fir'aun, menemukan bayi Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan di sungai Nil. Namun dalam proses pendewasaannya, Nabi Musa alaihissalam akhirnya memilih untuk keluar istana dan meninggalkan negeri Mesir. Dan pada akhirnya bertemu kemudian tinggal bersama dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, maka tujuan dakwahnya adalah menyadarkan Fir'aun dari kesombongannya. Saat datang menemui Fir'aun di istana, sang maharaja zalim tersebut malah menantang Nabi Musa untuk menghadapi para tukang sihir pilihannya. Dan kisah ini tergambar dalam surah Toha ayat ke-55 hingga 69. Ketika berhadapan dengan Fir'aun inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat mengetahui bahwa para tukang sihir Fir'aun mampu mengubah seutas tali menjadi ular, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang.
Dan benar saja, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan membinasakan seluruh tipu daya para penyihir Fir'aun. Pada akhirnya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam tersebut membuat penyihir bertobat dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Agung lagi Maha Kuasa. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Kisah Nabi Musa seharusnya menyadarkan kita akan arti keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Berani karena benar yang tak surut oleh kekuasaan dan ancaman. Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam berani memasuki istana Fir'aun dan berdakwah langsung kepada sang maharaja yang zalim. Meski di awal sempat dihinggapi rasa ragu karena melihat kemampuan para penyihir Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berserah atas kuasa Allah padanya. Dan akhirnya, mukjizatnya itulah yang menyebabkan para penyihir itu bertobat. Dalam hidup di masa kini, kita memang manusia biasa yang tentunya tak berhak meminta mukjizat pada Allah ketika dihadapkan pada masalah dan musibah. Tapi ingatlah, manusia biasa seperti diri kita ini memiliki sebuah doa yang menjadi ujung atas sebuah usaha. Kita memang tidak punya tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membuka pintu keberhasilan sebuah tujuan perjuangan seperti layaknya Nabi Musa. Namun ingatlah, Allah telah menjanjikan sebuah kemudahan ketika menghadapi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk mendakwahkan ajaran tauhid kepada kaum Tsamud. Di masa itu, kaum Tsamud adalah sebuah kaum yang sejahtera karena suburnya tanah, sehingga hasil pertanian dan ternaknya berlimpah. Nikmat hidup yang sejatinya berasal dari Allah yang Maha Kaya ini ternyata tidak dipahami oleh kaum Tsamud. Kondisi sesat dan kafir yang dialami oleh kaum Tsamud pada akhirnya diluruskan oleh kehadiran Nabi Saleh alaihissalam di antara mereka. Nabi Saleh merupakan bagian dari kaum Tsamud agar mereka mau mengikuti dakwah dari Nabi yang terpilih dari kaumnya sendiri. Kesombongan kaum Tsamud pada akhirnya membuat mereka sangsi atas kesucian risalah Nabi Saleh alaihissalam. Mendapatkan tantangan dan penolakan dari kaumnya yang sesat, maka Nabi Saleh alaihissalam memohon agar Allah memberinya sebuah mukjizat demi meyakinkan mereka atas kebenaran ajaran tauhidnya. Dan benar saja, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam berupa kelahiran unta betina yang lahir dari sebuah batu. Peristiwa ini telah tersurat dalam surat Al-A'raf ayat ke-73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Tapi meski telah secara nyata melihat mukjizat yang dimiliki Nabi Saleh alaihissalam, kaum Tsamud tetap menolak dakwah sang utusan Allah. Mereka berkeras untuk menolak mengimani keesaan Allah. Kepercayaan mereka terhadap berhala tak berkurang sedikit pun. Bahkan mereka secara nyata menantang kebenaran akan turunnya azab Allah dengan cara membunuh unta betina yang seharusnya dilindungi. Kebenaran kisah ini telah terangkum dalam surat Al-A'raf ayat ke-76 hingga 77. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata,
Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Perilaku kaum Samud ini pada akhirnya menjadi jalan sesat yang membinasakan mereka sendiri. Nikmat duniawi yang mereka raih ternyata menjadi penutup pintu hati atas keesaan dan kesucian Allah, Rabb yang Maha Kaya. Kedatangan Nabi dengan kebenaran risalah dan ajaran serta mukjizat yang melekat padanya hanya membuat sebagian kecil di antara kaum Tsamud bertobat dan mengucap La ilaha illallah. Pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah kesombongan merupakan salah satu pintu masuk pengingkaran terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkarnya sebuah kaum terhadap Allah sejatinya terus terjadi hingga saat ini. Salah satu bukti pengingkaran terhadap tatanan hidup dan berkehidupan adalah sekulerisme yang menjangkiti pola pikir manusia modern. Belajar dari kisah kaum Tsamud yang ingkar kepada risalah Nabi Saleh alaihissalam harusnya menunjukkan kita akan kepastian nasib manusia yang mengingkari risalah yang dibawa oleh nabinya. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang selamat, karena termasuk ke dalam kaum muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai penuntun sejati dalam hidup dan berkehidupan. Amin, Allahumma amin. Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang mendapatkan amanah berupa kekuasaan sebagai raja di tanah Syam atau Palestina. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam sejatinya bukanlah sebuah tujuan hidup seperti yang dipertontonkan oleh beberapa manusia modern. Kuasa dan gelar raja yang melekat pada diri Sulaiman alaihissalam adalah ikhtiar untuk menegakkan agama Allah di atas bumi. Dan salah satu bentuk kekhalifahan yang utama adalah amanah untuk menjaga bumi dan seisinya agar kesejahteraan seluruh penghuninya bisa terjaga. Termasuk di dalamnya adalah hewan-hewan mungil yang menjadi penghuni lapisan bawah tanah. Salah satu bentuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami percakapan para binatang. Dan hal ini telah tersurat dalam surah An-Naml ayat ke-18 hingga ke-19. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Memahami kisah Nabi Sulaiman seharusnya mampu menyempurnakan pemahaman atas sifat kekhalifahan yang menjadi fitrah manusia. Kekhalifahan adalah sebuah bentuk kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan ada kalanya kekhalifahan tersebut dalam bentuk amanah atas sebuah kepemimpinan. Belajar dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam seharusnya membawa kita pada satu hal, yaitu janganlah pernah menyakiti makhluk yang tak berdaya dan memiliki posisi lemah. Ribuan semut di hadapan bala tentara Nabi Sulaiman bukanlah perkara yang sepadan. Tapi dengan mukjizatnya itulah Nabi Sulaiman mampu menunjukkan kesempurnaannya sebagai khalifah dengan cara melindungi yang lemah. Jabatan dan kekuasaan seringkali membuat manusia menjadi dikdaya dan menjadi lupa akan kelemahannya. Namun janganlah ingkar atas sebuah kepemimpinan, karena sejatinya amanah itu akan menjadi rahmat ketika yang mengembannya mampu melindungi dan mensejahterakan semuanya, terutama yang berada di posisi yang lemah, layaknya perlindungan Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap
kawanan semut. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu nabi yang pernah diuji saat ditelan oleh sebuah ikan raksasa. Surah Al-Anbiya ayat ke-87 hingga 88 secara tersirat menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Dalam surah tersebut, Nabi Yunus alaihissalam pergi dari desa yang dihuni oleh kaumnya yang menyembah berhala. Padahal belum ada wahyu yang menyerukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan kaumnya. Namun dalam keadaan marah, Nabi Yunus alaihissalam memberanikan diri untuk meninggalkan kaumnya dan bepergian dengan menggunakan kapal. Maka tak berselang lama, Allah memberikan peringatan atas kesalahan Nabi Yunus alaihissalam. Peringatan itu berupa kedatangan seekor ikan raksasa yang akhirnya memakan Nabi Yunus alaihissalam. Namun, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, tubuh Nabi Yunus tidak terluka dan terkoyak oleh gigitan ikan raksasa. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya dan kemudian ia berdoa, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dan mengabulkan doa serta menerima taubatnya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ini sejatinya contoh bagi kita. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan kesalahan dan akhirnya diingatkan oleh Allah yang Maha Agung. Apalagi kita manusia biasa. Berbuat salah hingga berujung pada bertambahnya dosa adalah sebuah perkara yang tak mungkin dihindari. Tapi belajarlah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang memohon ampun atas kesalahannya. Kita mungkin tak ditelan ikan seperti yang dialami oleh sang nabi, tapi bisa jadi pertobatan kita mampu membawa kita pada sebuah jalan terang, layaknya seorang manusia yang keluar dari mulut ikan.